Selamat pagi anak-anakku, siswa SMP di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita bertemu dalam mata pelajaran IPA, khususnya mengenai bab kelangsungan hidup organisme kelas 9 semester ke-1. Dalam materi kelangsungan hidup organisme ini, kompetensi dasar pembelajaran yaitu mendeskripsikan kelangsungan makhluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan. Adapun indikator pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam adaptasi pada makhluk hidup. Yang ketiga, memprediksi punahnya beberapa spesies makhluk hidup akibat seleksi alam. Yang keempat, memberi contoh hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Yang kelima, mendeskripsikan cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Materi yang akan kita pelajari adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan hidup. Secara umum, adaptasi dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama kita bahas adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuhnya yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena adaptasi ini tampak dari luar. Seperti kita ketahui, contoh-contoh adaptasi morfologi yaitu beberapa aneka jenis paruh dan kaki burung, beragam tipe mulut serangga, aneka ragam jenis akar, batang, dan daun pada tanaman. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Contoh adaptasi fisiologi adalah sistem pencernaan khusus pada hewan ruminantia. Kemudian perbedaan sistem kerja pada tubuh ikan air laut dan ikan air tawar. Enzim pencernaan kayu pada rayap dan Teredo navalis. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Adaptasi
adaptasi tingkah laku ini sangat mudah untuk kita amati karena berupa perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan lingkungannya. Contoh mimikri pada bunglon, hibernasi, estivasi, autotomi, migrasi, burung saat pergantian musim, dan adaptasi mamalia air untuk bernapas. Yang kedua, setelah kita pelajari tadi adaptasi, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang seleksi alam. Secara umum, seleksi alam adalah proses pemilihan atau penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang dapat beradaptasi karena adanya perubahan alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri terhadap alam akan tetap bertahan, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersisih atau punah. Bukti-bukti adanya seleksi alam di antaranya adalah organisme memproduksi keturunannya lebih banyak daripada yang bertahan hidup. Ditemukannya adanya variasi di antara individu-individu dalam satu jenis. Beberapa variasi dari anggota populasi berhasil bertahan dan menghasilkan keturunan yang lebih baik daripada yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi alam. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya seleksi alam di antaranya adalah sebagai berikut. A. Perubahan alam. Perubahan alam meliputi perubahan iklim, suhu lingkungan, bencana alam, dan lain sebagainya. B. Cahaya matahari. C. Ketersediaan makanan. D. Predator pemangsa. E. Wabah penyakit. Dan F. Parasit. Seperti tadi kita pelajari bahwa seleksi alam itu adalah proses pemilihan atau penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup, sehingga makhluk hidup yang dapat beradaptasi karena adanya perubahan alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri terhadap alam akan tetap bertahan, sedangkan yang tidak menyesuaikan diri akan tersisih punah. Kita lihat di gambar bahwa dinosaurus, seperti kita ketahui, dinosaurus pada zaman dahulu jutaan tahun yang lalu itu hidup. Tetapi pada zaman sekarang dinosaurus tidak ditemukan lagi. Mengapa? Karena dinosaurus tidak mampu berseleksi alam. Sehingga akibat tidak berseleksi alam, maka dia akan punah. Sebagai buktinya, maka kita ketahui fosil-fosil dinosaurus banyak ditemukan di muka bumi ini. Selanjutnya kita pelajari materi tentang evolusi. Evolusi adalah suatu proses perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga menimbulkan spesies yang baru. Seperti kita ketahui, beberapa tokoh evolusi yang sangat terkenal adalah Charles Darwin. Darwin berpendapat bahwa spesies yang hidup pada saat ini adalah berasal dari spesies yang hidup di masa silam. Kemudian terjadi evolusi karena seleksi alam. Kita lihat di sini ada dua tokoh teori yang mengemukakan, yaitu teori Lamarck dan teori Darwin. Berdasarkan gambar ini, menurut Lamarck,
jerapah nenek moyangnya itu berleher pendek. Karena di lingkungan sekitar pepohonannya tinggi, maka jerapah selalu berusaha mencapai dedaunan yang tinggi, sehingga lehernya seringkali tertarik ke arah memanjang. Akhirnya, keturunan berikutnya dari jerapah ini akan lebih panjang daripada moyangnya. Menurut Darwin, evolusi jerapah itu bervariasi. Ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Menurut Darwin, jerapah yang berleher pendek itu akan mati karena tidak mampu berevolusi. Sehingga hanya jerapah yang berleher panjang yang mampu menghasilkan keturunan baru. Sehingga jerapah yang berleher panjang yang mempunyai kelangsungan hidupnya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan merupakan cara dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dan menjaga kelestarian jenisnya. Mengingat organisme itu akan mati, maka kemampuan berkembang biak setiap organisme tidaklah sama. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Menurut cara terjadinya, perkembangbiakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan menggunakan bantuan manusia, terutama hal ini banyak dilakukan pada tumbuhan. Sebagai contohnya itu kita kenal mencangkok, tetek, merunduk, menyambung, okulasi, kultur jaringan, dan lain sebagainya. Setelah kita mempelajari materi yang sudah disampaikan, maka tiba saatnya kita akan berlatih latihan suara. Nah, silakan adik-adik menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernyataan berikut ini yang termasuk adaptasi morfologi adalah A. Titik mempunyai kaki yang berselaput renang. B. Bunga kenanga mempunyai bau yang harum. C. Dalam perut besar sapi terdapat enzim selulose. D. Kerbau sering berkubang. 2. Adaptasi morfologi pada tumbuhan higrofit adalah A. Mempunyai perakaran yang lebat dan panjang. B. Mempunyai daun yang lebar dengan stomata yang cukup banyak. C. Mempunyai batang berongga. D. Mempunyai akar berongga. 3. Untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan air, teratai mempunyai A. Akar tunjang. B. Akar jangkar. C. Batang yang berongga. D. Akar gantung. 4. Yang merupakan adaptasi tingkah laku adalah A. Urin ikan laut lebih pekat daripada urin ikan air tawar. B. Lambung pada hewan ruminantia
terdiri atas 4 bagian. C. Paus secara periodik muncul ke permukaan. D. Ikan mempunyai alat gerak. 5. Adaptasi morfologi pada serangga dapat dilihat pada A. Bentuk sayapnya, B. Jumlah kakinya, C. Jumlah bagian tubuhnya, D. Tipe mulut.